Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa. Keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadikan munculnya beraneka ragam bahasa sebagai media komunikasi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Adapun beberapa faktor terjadinya ragam bahasa yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Ragam bahasa berdasarkan media terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan sebagai unsur dasarnya. Sehubungan dengan munculnya keanekaragaman bahasa, maka ragam bahasa Indonesia menuntut pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa secara baik dan benar. Munculnya ragam bahasa timbul seiring perubahan masyarakat pengguna bahasa serta perkembangan zaman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang kelompok sesuai dengan situasi, tujuan, tempat, ataupun lawan bicara. Adapun faktor-faktor penyebab ragam bahasa itu seperti situasi formal atau non formal, ada juga media komunikasi seperti lisan, tulis, daring, cetak, ada juga latar belakang. Nah, latar belakang ini seperti latar belakang komunikasi seperti mengajar, bercanda, berdebat, atau melapor. Nah, ini semua itu termasuk faktor penyebab ragam bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama itu ada ragam lisan. Nah, ini digunakan dalam percakapan secara langsung. Dengan ciri-ciri itu mengekspresikan wajah atau mempunyai mimik pada saat berbicara. Contohnya itu percakapan di dalam kelas atau debat, wawancara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa tidak resmi. Nah, ragam bahasa tidak resmi ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau akrab, misalnya di sosial media, berbicara dengan teman atau keluarga. Kemudian ada ciri-ciri ragam bahasa. Yang pertama itu ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan langsung dan bersifat spontan, biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada ragam tulis. Nah, ini tuh menggunakan ejaan dan tata bahasa baku dan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Contohnya menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata yang benar. Selanjutnya, lengkap dengan kalimat harus tersusun dengan baik. Ada objek, predikat, tidak bergantung pada intonasi atau mimik wajah. Karena pembaca tidak melihat penulis, makanya harus menjelaskan lewat kata-kata. Nah, selanjutnya seperti yang kalian lihat di atas, ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Nah, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur disebut juga sebagai ragam bahasa berdasarkan sikap penutur atau terhadap lawan bicara. Situasi tutur ragam ini menunjukkan bagaimana penutur memilih bahasa sesuai dengan konteks sosial. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa. Yang pertama itu mempermudah komunikasi dalam berbagai konteks, menunjukkan kepribadian dan sikap penutur, membedakan situasi formal dan non-formal, menyesuaikan diri dengan ragam bahasa. Nah, selanjutnya kita melangkah di kesimpulan nih. Ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis dan fleksibel. Pemilihan ragam yang tepat mencerminkan kemampuan bahasa yang baik, yaitu mampu menyesuaikan bahasa dengan konteks dan tujuan. Adapun pantun yang saya ingin paparkan yaitu pergi ke sawah menanam padi, hujan turun membasahi bumi. Ragam bahasa jadi bukti
Indonesia kaya akan harmoni. Selamanya